Ketemu lagi dengan Banar Teknik. Kali ini saya kedatangan kipas angin Miyako yang tidak berputar, hanya berdengung saja. Padahal untuk asnya kalau kita putar ringan, normal, tidak seret, tapi hanya berdengung saja. Kita coba nyalakan, speednya kita mainkan. Ini speed 1, tidak berputar. 2 juga tidak berputar. 3 juga tidak berputar, tapi berdengung, bergetar. Kita bantu dengan tangan pun tidak berputar, bergetar, berdengung. Berarti untuk kelistrikan masuk ya, untuk listrik masuk sebenarnya. Waktu kita colokkan ada getaran. Coba kita cek, di kabelnya, dipastikan menyambung ya, karena bergetar ya, menyambung. Kalau menyambung berarti untuk sekringnya masih hidup atau termopiusnya tidak putus. Untuk kapasitornya pun sudah diganti, sudah bukan aslinya. Waduh, ya, untuk kapasitornya sudah diganti tapi tidak berputar. Ini akan saya coba, nanti saya ganti. Walaupun ini masih bagus, kapasitor bagus karena belum ciri. Tapi saya punya yang aslinya, nanti akan saya coba ganti dengan yang aslinya. Kadang berdengung tidak berputar, bisa diakibatkan dari kapasitor juga. Ini saya punya aslinya, akan coba saya ganti berputar atau tidak. Kita coba nyalakan setelah diganti kapasitor. Tidak berputar, padahal ini sudah posisi speed 3. Saya pindah-pindahkan juga tidak berputar, tetap hanya berdengung saja, hanya bergetar, berdengung. Oke, kita cari tahu penyebabnya kenapa hanya berdengung tidak berputar. Ini kita buka di jalur kapasitor ini, kita cek, kita konsletkan dulu karena kadang mengandung setrum ya. Kita cek menyambung atau tidak. Kalau kita cek, karena syarat untuk bisa berputar, jalur kapasitor ini harus menyambung. Ternyata tidak menyambung, tidak connect.
Ya, tidak menyambung, berarti ada jalur yang putus, ada lilitan yang putus, berarti bukan permasalahan pada kapasitor. Kapasitor ini berarti kita anggap masih bagus semua. Ada jalur yang putus, mungkin di jalur speed. Kita buka dulu ini, kita lihat di jalur speed. Kita perhatikan dari dinamo ada 4 kabel, yang 3 kabel ini jalur speed, sementara yang satu ini adalah setrum utama yang ke dinamo melalui sekring. Ini harus connect semua ke 4 kabel dari atas. Kita cek dulu menyambung atau tidak. Ternyata tidak menyambung. Tidak menyambung. Oh, salah. Oke, maaf, salah pegang. Ini kita cek menyambung. Oke, speed 3 menyambung, dengan kedua menyambung, ke satu tidak menyambung. Kita ulangi. Ya, speed 1 tidak menyambung, menyambungnya hanya di speed 2, 3. Ya, yang menyambung di speed 2 dan 3. Ya, posisinya biar jelas. Ini 3 dan 2. 3 dan 2 menyambung untuk lilitannya, tapi yang ke satu abu-abu, lilitannya putus. Ya, lilitannya putus di jalur 1, 2. Kalau 2, 3 menyambung. Ini coba kita jadikan satu. Ya, speed 1 dan 2 ini bisa kita ikatkan jadi satu. Coba saja, semoga saja nanti di kapasitor sudah menyambung, atau kita jadikan satu saja untuk solderannya. Ini menghilangkan salah satu speed, jadi speednya hanya 2 saja. Ya, begini caranya. Dipastikan sudah menyambung semua ya, karena kita jadikan satu. Ya, nyambung. Oke, cuma di speed 1 nanti tidak berfungsi. Ini yang speed 1 fungsinya sama saja dengan off. Yang fungsi hanya ini dan ini, 2 dan 3. Kita rapikan sebelum kita cek kelanjutannya. Karena di jalur kapasitor harus sudah menyambung. Kalau belum menyambung ya masih ada lilitan yang putus. Ya, ini tadi tidak menyambung. Apakah sekarang sudah menyambung? Ya, sudah menyambung. Sudah connect. Dimungkinkan sudah bisa berputar. Ya, kita tutup dulu sebelum kita coba. Kita amankan supaya tidak terjadi konslet.
Saatnya kita coba. Ini saya beri tanda dulu supaya terlihat berputar. Kalau berputar kan terlihat. Oke, langsung saja kita nyalakan. Speed kita nyalakan dulu. Ya, langsung berputar. Kipas angin langsung berputar dengan cukup menjadikan satu kabel di jalur speed. Kipas angin sudah berputar. Ini cara cepat memperbaiki kipas angin. Kita mainkan di speed 2 juga juga berputar. Hanya speed 1 tidak berputar karena ini kabelnya sudah kita hilangkan. Cara cepat lumayan, yang penting bisa hidup. Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Tentunya masih banyak kekurangan, dengan tulus minta maaf. Ketemu lagi di tutorial selanjutnya.